Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kembali pada malam hari ini kita bermajlis dan kajian akan kita lanjutkan setelah kita membahas tafsir juz amma. Maka pembahasan tafsir ini akan tetap kita lanjutkan, dan yang akan kita bahas adalah tafsir ringkas surah Al-Baqarah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita berharap dengan kajian ini membahas kalam Allah yang mulia, kalam Allah yang tinggi, kita mendapatkan pahala di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mempelajari kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena di beberapa riwayat disebutkan bahwasanya orang yang mempelajari kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, firman-firmannya, lalu dia mati dalam keadaan demikian, maka dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kemuliaan. Karena itu setiap kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha sesuai dengan kekuatan yang kita miliki, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kemampuan, keringanan hati dan tenaga untuk terus mempelajari, untuk terus menuntut ilmu, untuk terus mendengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan itu kita semua mendapatkan kebaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah, surah yang akan kita kaji dan akan kita bahas insyaallah sesuai dengan kemampuan kita adalah surah Al-Baqarah. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah yang kita ambil dari beberapa kitab tafsir. Di sana kita mengambil tafsir Al-Imam Tantawi dalam Al-Basit. Di sana juga kita mengambil sebagian kecil tafsir Al-Baghawi, At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir, termasuk juga tafsir ringkas dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dan mungkin tafsir-tafsir yang lain. Yang jelas pembicaraan kita terhadap Al-Quran bukan menurut logika kita, bukan menurut pendapat kita, apalagi pendapat saya. Tapi kita membicarakan tentang Al-Quran sesuai yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, supaya ilmu kita terbimbing, supaya jalan kita lurus, supaya kita tidak sembarangan menafsirkan ayat. Karena yang kita bicarakan ini kalam Allah, bukan kalam makhluk, bukan kalam manusia, tapi kalam Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya, dan kalam ini tidak hanya sekedar kalam, tapi dia sumber hukum, sumber syariat. Kalau seandainya orang berbicara terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala tanpa bimbingan para ulama Rabbani, tanpa bimbingan para alim, para ahli tafsir,
maka sangat dikhawatirkan dia menyimpang. Apalagi mungkin dia bukan seorang ulama tafsir atau tidak faham terhadap Al-Quran. Karena orang menjadi seorang mufassir, maka dia harus memenuhi syarat yang ketat dari awal sampai akhir. Maka kita hanya taklid kepada para ulama, kita mengikuti bagaimana para ulama menjelaskannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan surah Al-Baqarah, kita simpulkan paling tidak ada 7 hal yang menjadi muqaddimah, penjelasan yang berkaitan dengan pengenalan kita terhadap surah Al-Baqarah, yang kita ambil dari beberapa penjelasan ulama tafsir. Ada 7 hal sebagai ta'aruf kita, pengenalan kita terhadap surah Al-Baqarah. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah adalah surah terpanjang dalam Al-Quran. Surah yang sangat panjang, bahkan dikatakan surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Sehingga surah Al-Baqarah ini tercatat ayat-ayat yang dia miliki sangat banyak, ya, sampai ada sekitar 286 ayat. Sebagian ulama mengatakan 287 ayat. Perbedaan itu karena terkadang mereka khilaf, berbeda pendapat. Ini satu ayat dibagi 2 atau hanya 1 saja. Jadi kalau seandainya dikatakan satu ayat ini adalah 2 hakikatnya, maka 287. Tapi kalau itu dianggap hanya 1 ayat, maka itu 286. Ya, yang jelas surah Al-Baqarah itu adalah, kata ulama, suratul Baqarah atwalu suratin, ya suratin fil Qur'anil Karim. Dia adalah merupakan surah terpanjang di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan kalau seandainya kita lihat, dan sebagaimana yang kita ketahui, surah Al-Baqarah ini sampai 2 juz lebih, atau 2 juz setengah, itu Al-Baqarah. Jadi kalau seandainya orang menghafal surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir, itu sudah 2 juz lebih, 2 juz setengah, ya, karena panjang, ya. Karena itu dia memiliki keistimewaan khusus. Dan surah Al-Baqarah adalah surah yang diistimewakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, surah ini disebut sebagai surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan artinya sapi betina. Surah ini disebut dengan surah Al-Baqarah karena dalam surah tersebut ada kisah. Diambil dari penyebutan kisah yang terjadi di kalangan Bani Israel bersama Musa alaihissalam. Ya, Musa alaihissalam, kisahnya begini. Jadi di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki yang kaya raya, dia tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai juga yang lain. Tiba-tiba dia mati mendadak. Berita kematiannya itu tersebar. Lalu orang-orang Bani Israel heran dengan sebab apa dan apa sebabnya dia mati. Dicari sebabnya, nampaknya mungkin karena sakit, ternyata juga enggak. Nampaknya dia ini matinya misterius, atau kemungkinan dia dibunuh. Lalu mereka bingung apa yang harus mereka lakukan untuk memastikan dengan sebab apa dia mati. Lalu orang-orang bijak di antara mereka menganjurkan, datanglah kalian kepada Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa, minta solusi. Apa yang harus mereka lakukan untuk mengetahui ini dia mati karena apa? Atau mungkin dia mati karena dibunuh, tapi siapa pembunuhnya? Karena di zaman dulu tidak secanggih kita zaman sekarang. 2-3 hari pembunuhnya sudah diketahui.
1 pekan, 1 bulan sudah diketahui. Ya, lalu mereka bingung. Lalu mereka dianjurkan untuk datang kepada Musa. Lalu mereka mengatakan ketika mereka datang kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kami punya problem. Ada salah seorang di antara kami yang mati, seorang laki-laki yang kaya, tidak punya keturunan, mati mendadak, tidak diketahui siapa pembunuhnya." Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala solusi. Lalu Allah sampaikan kepada Nabi Musa solusi. Ya, sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa sampaikan kepada Bani Israel solusinya tersebut. Apa kata Nabi Musa? Kalian menyembelih sapi. Lalu mereka pun heran. Dan mereka merasa apa yang dikatakan oleh Nabi Musa ini mengejek, ngolok-ngolok. Kami datang ke sini minta solusi, kau nyuruh malah motong sapi. Apa maksudnya? Kami minta solusi apa? Siapa pembunuhnya kira-kira? Apa yang harus dilakukan? Lalu disuruh motong sapi. Ya. Dan mereka mengatakan ini perbuatan orang bodoh ini. Ini perbuatan orang-orang yang tidak waras. Kata Nabi Musa alaihissalam, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku-perilaku orang-orang bodoh. Artinya Nabi Musa itu lagi serius dan beliau sungguh-sungguh. Ini adalah sesuatu yang diperintahkan, laksanakan. Akhirnya mereka pun Bani Israel luluh dan mereka akhirnya melaksanakan dan akan melaksanakan apa yang dianjurkan dan disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak langsung melaksanakan. Mereka bertanya, "Iya Musa, ini sapinya sapi yang apa? Sapi betina atau sapi jantan?" Sebenarnya mereka itu hanya diperintahkan menyembelih sapi. Ya ambil saja sapi, tangkap, sembelih. Tapi mereka tidak langsung lakukan. Mereka bertanya, sapinya jantan atau betina? Yang itu sebenarnya pertanyaan memberatkan mereka. Akhirnya Allah beratkan mereka. Sapi yang betina, carilah sapi yang betina. Lalu apakah mereka langsung melakukan? Tidak. Mereka tanya lagi kepada Musa alaihissalam, sapi betina itu jenisnya gimana, rupanya gimana? Ya, lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan. Karena Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah dan Allah ingin menyusahkan mereka Bani Israel karena banyak tanya. Ya. Lalu Nabi Musa mengatakan atas perintah dari Allah, sapi betinanya tidak terlalu muda, tidak juga terlalu tua. Carilah yang pertengahan. Sudah, mereka tidak langsung lakukan. Ya, mereka bertanya lagi kepada Musa alaihissalam, warnanya, warna apa? Tanya warna lagi. Ya, padahal mereka sembelih-sembelih saja. Jangan banyak tanya, karena itu langsung perintah dari Allah. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Musa alaihissalam, sampaikan kepada mereka, warnanya warna kuning yang tua, kuning tua. Cari yang kuning tua. Ya. Apakah mereka langsung lakukan? Tidak. Kata mereka, ya Musa, masih belum jelas bagi kami, masih belum tarang sapinya gimana. Ya, mintalah kepada Allah, kepada Tuhanmu penjelasan tentang sapi tersebut. Lalu Nabi Musa alaihissalam katakan, sapinya itu adalah sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah atau mengairi sawah. Sapi ini betul-betul sapi manje lah bahasa kita. Ya, sapi yang hidupnya nyaman, sapi yang manje dan suah keraje. Carilah sapi itu. Apa kata mereka? Sekarang baru jelas, dengan kebanggaan mereka mengatakan demikian. Sekarang baru terang dan baru jelas.
Ya, padahal apa yang mereka tanyakan itu nyusahkan dia, nyusahkan mereka sendiri. Akhirnya mereka menyembelih sapi, dan sapi yang mereka sembelih pun nyaris tidak sama seperti apa yang mereka tanyakan. Akhirnya si Alwa, ya, akhirnya tidak bisa juga mereka tunaikan. Ya, nak cari yang sama persis. Ya, sapi yang manje dan suah dipakai membajak sawah, warnanya kuning. Ya, dia sapi yang kuningnya tua, sulit mereka cari. Akhirnya mereka menyembelih nyaris tidak sama. Tapi disembelih juga. Begitu disembelih sapi tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Musa alaihissalam, ambil salah satu anggota dari sapi tersebut, lalu pukulkan kepada orang yang mati itu. Ya, dan tidak diterangkan anggota badan yang mana. Sebagian ulama mengatakan yang diambil, yang dipukulkan itu adalah ekornya, ekor sapi. Tapi sebagian mengatakan yang diambil itu adalah bagian lidahnya. Tapi Allahu a'lam, tidak diterangkan. Dan tidak terdapat riwayat sahih tentang ini. Yang jelas salah satu anggota tubuh dari sapi tersebut lalu diambil dan dipukulkan kepada orang mati itu. Dengan izin Allah orang mati itu hidup lagi. Ya, hidup kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah bagi Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ya, itulah mungkin bisa disebut dengan mati suri. Ya, mati suri, mati tapi hidup lagi. Ya, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu begitu orang itu hidup kembali, dia ditanya siapa yang membunuhnya. Maka dia mengatakan dengan terang dan jelas, yang membunuhnya adalah keponakannya, anak saudaranya. Ya, anak saudaranya, dengan tujuan supaya dia dapat warisan dari hartaku. Karena aku tidak punya anak, aku tidak punya keturunan, lalu keponakan ini membunuh aku supaya dia dapat. Ya, maka mereka pun mendengarkan kalam orang tersebut, lalu mereka pun mendapatkan keterangan dan jelas siapa pembunuhnya. Setelah orang yang mati hidup kembali tersebut menerangkan, lalu setelah itu dia tumbang kembali, lalu dia pun mati kembali dan dia dikuburkan. Ya, itu mukjizat. Ya, mukjizat tidak mungkin di zaman kita sekarang bisa terjadi. Jangan coba-coba. Ya, itu mukjizat. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya keponakannya tersebut ditangkap dan dihukum dan dikisos. Ya, dihukum dan dikisos. Dan itulah kisah sebab kenapa surah ini disebut dengan surah Al-Baqarah. Ya, dan kisah itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat dimulai dari ayat 67 sampai ayat 73. Mulai dari ayat 67 sampai 73. Kisah itu ada di situ. Ya, silakan nanti dibaca. Ya, dibaca artinya, dibaca maknanya supaya kita tahu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua sebab surah ini disebut dengan surah Al-Baqarah. Yang ketiga catatannya atau hal yang kita ketahui tentang surah Al-Baqarah, bahwasanya surah Al-Baqarah itu adalah berdasarkan kesepakatan ulama, berdasarkan kesepakatan para ahli tafsir, bahwasanya dia adalah surah yang turun di kota Madinah. Ya, dia adalah surah yang turun di kota Madinah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Jadi pada awal-awal Nabi hijrah ke kota Madinah, maka turunlah surah Al-Baqarah ini. Ya, dan sebagian ulama mengatakan kebanyakan ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah itu turun di kota Madinah dan beberapa tahun. Bahkan sebagian ulama mengatakan proses turunnya surah Al-Baqarah ini lama.
mulai hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mendekati wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai mendekati wafatnya Rasul baru selesai turun surah Al-Baqarah. Tapi seiring dengan itu juga surah-surah yang lain ya tentu turun juga. Ya, tapi membedakan bahwasanya ini ayat masuk dalam surah ini ayat masuk dalam surah ini dan seterusnya, itu berdasarkan petunjuk dari Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita baca dari awal sampai akhir Al-Qur'an, baik itu nama surahnya, baik itu susunannya atau susunan ayat-ayatnya, itu murni mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau dalam membaca Al-Qur'an, termasuk urutan dari awal sampai akhir. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwan para jamaah yang dirahmati Allah, surah Al-Baqarah adalah surah yang panjang waktunya turun kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, para jamaah, berkaitan dengan surah Al-Baqarah, bahwasanya ada satu ayat dalam surah Al-Baqarah yang dia adalah merupakan ayat yang terakhir turun. Ayat yang terakhir turun sebelum wafatnya Rasul, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-281. 281. Itu adalah ayat yang terakhir turun. Dan ini berdasarkan kebanyakan pendapat para ulama. Walaupun para ulama khilaf atau berbeda pendapat, ayat yang mana terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan yaitu surah Al-Maidah ayat yang ketiga, ketika Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridhoi Islam itu sebagai agama untukmu. Sebagian ulama berpendapat itulah ayat yang terakhir turun. Tapi kebanyakan para ulama menegaskan ayat yang terakhir turun itu adalah Al-Baqarah 281. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kalian merasa takut terhadap suatu hari yang mana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap jiwa, kata Allah, akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang terzolimi. Itu ayat yang terakhir turun berdasarkan kebanyakan pendapat para ulama. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan ayat ini turun sekitar 9 tahun sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang keempat. Yang kelima berkaitan dengan surah Al-Baqarah, ya bukan 9 tahun tadi, 9 hari maksudnya. Ya, 9 hari sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, bahwasanya surah Al-Baqarah ini adalah surah yang punya hubungan dengan surah Al-Fatihah. Dia memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi dua surah yang berdekatan, pertama surah Al-Fatihah, yang kedua adalah surah Al-Baqarah. Ya. Surah Al-Fatihah itu, para jamaah, adalah surah yang mencakup hal yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum uluhiyah, hukum-hukum rububiyah, ya, atau juga berkaitan dengan permintaan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, itu kita dapatkan dalam surah Al-Fatihah. Lalu setelah itu datanglah surah Al-Baqarah setelah surah Al-Fatihah. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah itu, di awal dari surah Al-Baqarah itu membicarakan tentang masalah apa yang Allah bicarakan dalam surah Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Lalu di awal dari surah Al-Baqarah Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab, yaitu Al-Quran, yang tidak ada keraguan terhadap Al-Quran itu, dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan permintaan untuk kepada hidayah, dan termasuk hidayah itu Al-Quran, dan tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu. Sehingga disimpulkan oleh para ulama hubungan antara surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah, bahwasanya surah Al-Fatihah itu adalah berisi tentang dasar-dasar agama yang secara umum, bentuknya secara umum, tentang rububiyah bagi Allah, tentang ibadah kepada Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, permintaan terhadap hidayah, kemudian bagaimana orang-orang yang menyelisihi daripada hidayah, orang-orang yang sesat, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pembicaraan secara umum. Kemudian datang surah Al-Baqarah membicarakan yang umum tadi menjadi lebih khusus atau lebih terperinci. Ya, karena itu surah Al-Baqarah ini surah yang begitu sangat panjang, karena dia berisi rincian-rincian yang ada dalam surah Al-Fatihah. Masalah ketuhanan, masalah hidayah, itu semuanya dirinci. Orang yang beruntung, orang yang sesat, orang yang rugi juga dirinci di dalam surah Al-Baqarah. Ya, jadi sangat-sangat tepat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan surah Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Ya, dan kalau seandainya kita ingin memahami isi rincian yang ada dalam surah Al-Fatihah, maka bacalah surah Al-Baqarah, fahamilah dia, pelajarilah dia, maka kita akan tahu rincian-rinciannya. Ya, jadi peletakan surah itu bukan, kalau bahasa kita, kebetulan. Bukan, tidak ada yang kebetulan di sisi Allah. Semua dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dengan hikmah Allah. Ya. Baik, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang keenam berkaitan dengan surah Al-Baqarah ini, bahwasanya surah Al-Baqarah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana yang kita singgung tadi di awal, dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan terdapat beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Kalau seandainya kita ingin mengutamakan satu surah yang lain, maka lihatlah surah Al-Baqarah. Jadi kalau orang mungkin sering baca surah Yasin, nah sekali-sekali baca surah Al-Baqarah. Malam Jumat Yasinan, nah sekali-sekali Al-Baqarahan. Lakakan tuh 2 juz lebih, 2 juz setengah, insyaallah berkah, manfaatnya sangat banyak. Sejumlah hadis Nabi menerangkan tentang keutamaannya. Di antara keutamaan daripada surah Al-Baqarah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, la taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Jangan jadikan rumah sebagai kuburan. Makna menjadikan rumah sebagai kuburan itu, kata ulama, ada 2 makna. Makna yang pertama adalah menanam, menguburkan mayat di rumah. Tidak boleh. Walaupun itu istana dia, rumah dia, tanah dia, jangan kuburkan mayat di rumah.
walaupun itu rumah dia seorang, kecuali para nabi dan para rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimakamkan atau dikuburkan di rumahnya atau di rumah di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagi yang pernah haji ataupun umrah melihat makam Rasul, di situ dulu tempat kamarnya Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kecuali itu. Tapi secara umum, la taj'alu buyutakum kuburan. Jadi memakamkan mayat dalam rumah tidak boleh. Itu makna yang pertama. Atau makna yang kedua, ya, maksud dari menjadikan rumah sebagai kuburan adalah rumah yang tidak pernah dilaksanakan ibadah di situ. Karena apa? Karena kuburan bukan tempat ibadah. Makanya tidak boleh beribadah di sisi kuburan. Walaupun niat dia adalah ibadah kepada Allah. Aku tidak menyembah kuburan, tidak beribadah kepada kuburan, tapi aku tetap ibadah kepada Allah, cuman di samping kuburan. Ya, hukumnya paling tidak makruh dan termasuk bid'ah. Amalan bid'ah itu. Plus yang ketiga, tidak hanya haram, tidak hanya dia adalah sesuatu yang bid'ah, dia wasilah kepada kesyirikan, mengantarkan kepada kesyirikan. Karena orang kalau sudah berhadapan dengan kuburan, dan kuburan itu paling banyak menjadi sebab timbulnya kesyirikan. Lihatlah kesyirikan di zaman sekarang, sebabnya kuburan. Ya, baik kuburan yang dianggap orang soleh, pemimpin, raja, sultan, atau apa saja. Ya, penyebab terbesar kesyirikan itu kuburan. Yang kedua, gambar-gambar orang-orang saleh, patung-patung orang-orang saleh, dan lain sebagainya. Ya, karena kuburan itu bukan tempat ibadah. Maka rumah yang tidak pernah dilaksanakan ibadah di situ, itulah kuburan hakikatnya. Dan sama seperti kuburan. Tidak pernah baca Al-Quran, yang ada adalah suara musik. Tidak pernah sholat sunnah di situ, yang ada adalah pesta pora. Tidak pernah ada zikir, tidak ada kelihatan nilai-nilai cahaya ilmu dan ibadah di situ. Gersang. Ya, masuklah ke tempat tersebut antum, ke rumah yang jarang dihidupkan cahaya-cahaya keimanan, cahaya-cahaya ibadah. Masuk kita ke situ, nakuti. Dalam hati, tangga selain itu rumah. Ya, gimana ndak lain? Kalau rumah sudah dijauhkan daripada kalam-kalam Allah dan ibadah kepada Allah, nanti yang masuk ke situ siapa? Ya, syaitan. Ya, maka hidupkan ibadah itu di rumah kita. Hidupkan, baca Al-Quran, sholat kita di situ, ajarkan ilmu. Minimal ada hal yang mungkin mendorong kita. Kita punya rekaman, kita punya TV di rumah, yang diperdengarkan, yang diputar kalam-kalam Allah, Al-Quranul Karim, Muratal, kajian-kajian itu yang dihidupkan. Jangan sinetron berjilid-jilid, berepisode, tidak pernah tinggal, dari 1 sampai 300 episode sampai khatam. Ya, tidak boleh tinggal. Laka satu pindah ke satu judul, laka, tidak laka-laka, tidak selesai. Al-Quranul Karim hidupkan dalam rumah kita. Taib, kata Nabi, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Fa innal baital ladzi tuqra'u Quran. Ya. Dan sesungguhnya kata Nabi, rumah yang dibacakan fihi surat al-Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Untuk mengusir segala macam gangguan syaitan dan seterusnya, bacakan surah Al-Baqarah di dalam rumah kita. Ini perintah dari Nabi SAW, kabar dari beliau. Bacakan surah Al-Baqarah. Apalagi mungkin rumah-rumah yang jarang ditempati atau baru dipindahi, bahasa kita ya, baru dipindahi.
lama dia kosong, dipindahi, ya, bacakan surah Al-Baqarah. Karena kalau tidak, ya yang tinggal di situ ya setan, jin dan lain sebagainya. Yang tinggal di situ, baik dari jin atau setan dari kalangan manusia atau kalangan jin. Ya, dibacakan surah Al-Baqarah, maka setan tidak akan masuk ke situ. Dia akan terusir dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Subhanallah. Dan Al-Baqarah yang dimaksudkan ya dari awal sampai akhir. Kita tidak bisa baca semuanya, ya baca dulu 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 1 juz, semampu kita. Ya, kalau selesai surah Al-Baqarah, pengen yang lain, ya silakan lanjutkan. Tapi ini anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang kedua, Al-Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli syai'in sanam wa inna sanam al-Quran al-Baqarah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki puncak. Kalau gunung ada puncaknya, kalau menara ada puncaknya, kalau rumah ada puncaknya, ada atasnya. Ya, kalau ada bangunan tertinggi pasti ada puncaknya. Kata Nabi, segala sesuatu itu memiliki puncak. Termasuk kita manusia. Segala sesuatu itu punya puncak, ya, puncak kita ya. Kepala ini yang paling atas. Sesuatu yang kita hormati, sesuatu yang kita muliakan. Ya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan puncak daripada Al-Quran, sesuatu yang paling atas terhadap Al-Quran adalah Al-Baqarah, yaitu surah Al-Baqarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan demikian, puncak daripada Al-Quran itu adalah Al-Baqarah. Lalu Nabi bersabda, wa anna man qara'aha fi baitihi lam yadkhuluhu syaitan thalatha layalin. Barang siapa yang dia membaca surah Al-Baqarah di dalam rumahnya, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumahnya 3 hari. Siapa yang membacanya pada siang hari, kata Nabi, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumahnya 3 hari 3 malam. Ya, berarti nak kita baca-baca lagi. Tidak cukup hanya sekali. Dah bacakan Al-Baqarah, udah Ustaz. Bila? Ada sekitar 10 tahun yang lalu pas aku pindah. Ya, mun gaya dah belumut setan di sini. Ya, dah belumut dah tinggal di sini. Bacakan terus, diulang-ulang. Karena kebaikan firman-firman Allah itu diulang-ulang, jangan hanya sekali. Termasuk ketika kita berdoa, berzikir, diulang-ulang. Ya, dan dia akan memberikan pengaruh. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, Al-Imam Tirmizi dan Al-Imam An-Nasa'i, termasuk Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah. Ada kisah pendek. Satu saat Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sekelompok dari kalangan sahabat dengan jumlah yang besar dalam sebuah safar, baik itu mungkin untuk berperang atau untuk melakukan hubungan dengan orang-orang kafirun. Jadi diutuslah sebagian dari kalangan sahabat yang jumlahnya besar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa di antara kalian yang telah memiliki Al-Quran? Artinya siapa di antara kalian yang memiliki hafalan Al-Quran? Ya, mari di sini, kata Nabi. Aku ingin tes kalian masing-masing. Masing-masing sahabat datang kepada Nabi. Ya, ada yang hafal ini setorkan, ada yang hafal ini setorkan, ada yang hafal ini setorkan. Lalu tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda, giliran seorang pemuda. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku telah menghafal dari Al-Quran surah ini dan surah ini, dan aku juga telah menghafal surah Al-Baqarah.
Aku juga telah menghafal surah Al-Baqarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam agak sedikit kaget. Kaget itu takjub. Antum sudah hafal Al-Baqarah? Antum sudah memiliki Al-Baqarah? Iya. Lalu dia bacakan surah Al-Baqarah tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, antum akan menjadi pemimpin dalam rombongan ini. Antum menjadi pemimpin dalam rombongan ini. Antum yang mengaturnya dan antum akan menjadi pemimpin di kalangan mereka. Ya, artinya pemuda ini ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia hafal surah Al-Baqarah. Yang lain tidak dipilih karena hafal yang ini, hafal yang ini, hafal yang itu. Tapi mungkin Al-Baqarah tidak. Lalu si pemuda ini mengatakan, aku hafal Al-Baqarah. Lalu Nabi mengangkat dia sebagai seorang pemimpin. Berarti kan istimewa. Nilai kelebihan yang dia miliki disebabkan dia hafal surah Al-Baqarah. Nah, jadi siapa di antara jamaah yang hafal surah Al-Baqarah? Ya, itu keutamaan tuh. Ya, itu keutamaan yang sangat baik. Ya. Karena kalau dia sudah hafal surah Al-Baqarah berarti 2 juz lebih dia sudah hafal. Tapi satu surah. Ya, kalau ditanya berapa banyak hafalan antum? Dan banyak, satu surat na'am. Ya. Satu surat na'am enggak? Iya, surat na'am. Satu aja, satu surat. Tapi surah Al-Baqarah 2 juz lebih. Ya, subhanallah. Lalu tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang lain. Dia mengatakan, ya Rasul, kalau aku punya hafalan tapi sulit bagiku untuk menghafal. Sulit bagiku untuk menghafal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hafalkanlah Al-Qur'an semampumu. Itu petunjuk dari Nabi, perintah dari Nabi, menghafal Al-Qur'an. Jadi petunjuk dari Nabi ini jadi renungan kita, memberikan motivasi kepada kita. Harusnya kita sebagai seorang muslim ada hafalan dari Al-Qur'an. Ya. Paling tidak 5 juz lah. Paling tidak 5 juz. Ya, tidak bisa juga ya 3 juz, tidak bisa juga 2 juz, tidak bisa juga berat dalam proses 1 juz. Tapi ada usaha yang kita lakukan untuk menghafal Al-Quran. Karena apa? Lihat apa yang disampaikan oleh Nabi kepada laki-laki ini. Karena seorang muslim ketika dia memiliki Al-Quran itu permisalannya seperti ada kantong yang terbuat dari kulit. Kalau dulu kan kantong air itu terbuat dari kulit. Untuk bekal air dalam perjalanan itu terbuat dari kulit. Ya, seorang muslim yang memiliki Al-Quran di hatinya itu ibarat kantong tempat penampung air yang isinya adalah madu. Yang isinya adalah madu. Ya. Dalam riwayat yang disebutkan yang isinya itu adalah bukan madu, minyak wangi. Yang isinya adalah minyak wangi. Sehingga kalau dia bawa kemana-mana kantong tersebut, maka wanginya itu akan menyebar kemana-mana. Ya, artinya seorang muslim yang memiliki hafalan Al-Quran di hatinya itu ada madu atau ada minyak wangi. Walaupun dia dalam keadaan tidur, walaupun dia dalam keadaan beraktivitas, tapi dia memiliki sesuatu yang harum, sesuatu yang nikmat. Dan nikmat itu untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ya, itu permisalan yang disampaikan oleh Nabi. Keutamaan bagi seorang muslim yang memiliki hafalan. Nah, para jamaah, tampunglah Al-Quran itu di hati kita dengan hafalan-hafalan kita. Ditampung, karena itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang harum. Ya, walaupun dia seorang muslim yang sedang tidur sementara dia adalah orang yang menghafal Al-Quran, maka dia tetap memiliki tampungan tersebut yang berfaedah untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini diantaranya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan Al-Baqarah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ya sebentar lagi Isya, Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan
hadhihi suratu fadluha azimun wa thawabuha jasimun, bahwasanya surah Al-Baqarah itu adalah merupakan surah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Hadis-hadis tadi yang disampaikan hanya sebagian kecil di antara keutamaan dari surah Al-Baqarah. Ya, dia memiliki keutamaan yang sangat besar, dan pahalanya, kata beliau, adalah pahala yang terang, pahala yang jelas. Pengaruhnya baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia ataupun di akhirat memiliki keutamaan yang besar dan pahalanya nyata. Ya, sawabuha jasimun. Kemudian wa yuqalu laha fastatul Quran. Dan sedangkan surah Al-Baqarah itu dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh kaum muslimin, oleh orang-orang bijak, bahwasanya Al-Quran itu adalah tendanya atau pelindungnya Al-Quranul Karim. Bungkusannya Al-Quran itu adalah Al-Baqarah. Ya, karena dalam surah Al-Baqarah ini terdapat rincian-rincian tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang rahmati Allah, sudah masuk waktu Isya. Ya, silakan azan terlebih dahulu. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana da'wati wassalatul qayyim. Ati Muhammadin wassalatul fatihah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada mungkin pertanyaan? Kalau ada silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bahwa setan dari rumah membaca Al-Baqarah.
Jadi bolehkah membaca ini digantikan dengan murotal? Jadi kita putarkan murotal atau kok? Iya. Bolehkah diputar murotal? Mungkin kaset, rekaman di televisi atau apa saja yang kita miliki. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini para ulama menerangkan bahwasanya membaca yang dimaksudkan itu adalah ya kita langsung baca. Penghuni rumah itu langsung membacanya. Langsung membaca. Karena apa yang langsung baca itulah yang memberikan pengaruh. Makanya hal-hal yang memberikan manfaat terhadap pengaruh-pengaruh itu tidak bisa diwakilkan dengan murotal. Atau hal-hal yang bagian daripada syariat yang berkaitan dengan lafaz-lafaz Al-Quran atau azan tidak bisa diwakilkan dengan murotal atau rekaman. Misalnya azan tidak bisa diganti dengan rekaman azan. Lalu kita ambil rekaman dari Saudi Arabia, putar di mikrofon, tidak berlaku. Ya, atau begitu juga ketika kita meruqyah seseorang, ya diruqyah seseorang lalu dibacakan Al-Quran dengan rekaman ataupun dengan murotal ataupun dengan sesuatu yang dipunya, ya yang ada di file-filenya segala macam, juga tidak berlaku. Termasuk ketika kita membaca Al-Quran atau kita baca Al-Baqarah di rumah kita, maka kita baca langsung Al-Quran tersebut. Karena yang kedua, Al-Quran itu akan memberikan pengaruh secara umum dan juga bisa memberikan pengaruh secara khusus. Secara umum Al-Quran itu akan memberikan pengaruh, itu pasti. Tapi juga tergantung terhadap siapa yang membacanya. Semakin kuat nilai ketakwaan, keimanan seseorang dalam membaca Al-Quran, maka semakin besar pengaruhnya, semakin kuat takwanya. Ya kalau murotal, adakah di kaset itu nilai takwanya, keimanannya? Bisa tidak diukur? Ya, tidak bisa diukur. Ya, jadi ketika seseorang semakin khusyuk, nilai kekhusyuannya, nilai ketakwaannya, nilai khasyahnya kepada Allah, maka itu yang memberikan pengaruh. Sedangkan murotal itu hanya berfungsi, bisa digunakan untuk murajaah, ya bisa juga digunakan untuk mengulang-ulang hafalan kita, atau kita lagi sedang menghafal, ingin menguatkan hafalan kita atau memulai untuk menghafal sebagai bantuan. Ya, walaupun tetap murotal lebih baik daripada rekaman-rekaman yang lain, apalagi musik segala macam. Ya, dan juga tidak salah bagi kita untuk ya memutar murotal di rumah kita, ya supaya hidup nilai-nilai Al-Quran, ya, nilai-nilai kebaikan. Taib, Allahu a'lam. Masih ada? Tidak ada. Baik, waktu yang tersisa ini sedikit, beberapa menit, ya. Jadi 7 hal yang tadi sudah kita sampaikan yang berkaitan dengan masalah pengenalan kita terhadap surah Al-Baqarah. Kemudian kita masuk kepada ayat yang pertama. Kita manfaatkan sedikit, kita masuk kepada ayat yang pertama, dan insya Allah semua kita sudah hafal ayat yang pertama, mustahil dan hafal. Dan kelewatan dua, ya kelewatan dan hafal ayat yang pertama. Apa ayat pertama? Alif lam mim. Ya, alif lam mim. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayat pertama dalam surah Al-Baqarah itu dimulai dengan alif lam mim. Alif lam mim ini disebut dengan huruf-huruf potongan. Ya, huruf-huruf potongan yang disebut dengan muqatta'ah, huruf-huruf potongan. Kalau seandainya ditanya apa artinya, apa maknanya, maka ini para ulama berbeda pendapat. Ya, tapi yang jelas sebagian Al-Quran itu dimulai dengan potongan-potongan huruf atau huruf-huruf tertentu yang sulit untuk diketahui apa maknanya.
Bahkan sebagian ulama menyimpulkan ada sekitar 29 surah dalam Al-Quran dimulai dengan huruf-huruf, dengan potongan-potongan huruf. Ada 29 surah. Dan kalau seandainya dikumpulkan potongan-potongan daripada huruf-huruf tersebut yang diawali untuk 29 surah tersebut, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ada sekitar 14 huruf tanpa pengulangan. Ada 14 huruf tanpa pengulangan yang beliau singkat menjadi sebuah kalimat, nassa hakimun qati'un lahu sirrun. Nah, itu ya dalam rangka untuk memudahkan menghafalnya. Jadi disusun oleh ulama dalam satu bait. Nassa hakimun qati'un lahu sirrun. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab maknanya ada. Nassa hakimun qati'un. Allah zat yang maha hakim telah memfirmankan. Qati'un, huruf-huruf yang terpotong. Lahu sirrun, yang dia memiliki rahasia-rahasia. Indah kan para ulama kita? Ya, apa ini dianggap sesuatu yang kebetulan? Tidak, ini hikmahnya dalam, dan ini ya ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelanjutannya nanti insyaallah kita lanjutkan yang berkaitan dengan huruf-huruf potongan-potongan tersebut. Ya, sekalian juga makna-maknanya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.